Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya sendiri Amelia Dwi Anggreni. Samping saya Khalifah. Kami akan mempresentasikan modul 8 yang berjudul Kemampuan Merespon Gerak Berirama pada Usia Dini. Di sini yang akan menyampaikan oleh rekan kita Khalifah. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mengadakan kegiatan pembelajaran 1, yaitu pemanfaatan perbendaharaan gerak anak usia dini dalam gerak berirama. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, toddler. Kita mulai dengan anak usia 1-3 tahun. Anak-anak usia 1-3 tahun senang melakukan eksplorasi ruangan. Hal ini terjadi karena pada usia ini kemampuan berjalan dan menyeimbangkan badan mulai dikuasainya. Yang kedua yaitu preschool, yaitu anak usia 3-5 tahun. Ketika anak menginjak usia 3-4 tahun atau yang biasa disebut masa preschool, kemampuan anak dalam bersosialisasi mulai terlihat. Anak pada usia ini mulai berjalan keluar halaman rumah untuk menemui teman-teman sekaliannya. Yang ketiga yaitu perbendaharaan gerak dasar pada anak usia muda. Semua keterampilan yang telah dikuasai anak menjadi modal dasar bagi pengenalan anak kepada sekitar. Yang keempat yaitu pemanfaatan gerakan sebagai gerakan berirama atau tarian. Gerakan-gerakan tersebut di atas dapat dimanfaatkan guru atau orang tua untuk menciptakan sebuah karya tari untuk anak usia dini sebagai karya tari yang sangat sederhana. Yang kelima yaitu pengamatan atau pengidentifikasian bercerita dan peniruan. Pada contoh aktivitas tersebut di atas dapat dicermati bahwa guru melakukan banyak hal yang melibatkan anak-anak di kelasnya. Di antaranya adalah aktivitas pengamatan atau pengidentifikasian, aktivitas bercerita dan menceritakan, dan aktivitas peniruan dan pendemonstrasian. Di sini ada contoh-contohnya, yaitu contoh pertama yaitu tarian kereta api. Tarian kereta api ini sebenarnya adalah sebuah permainan musikal yang dimainkan oleh sekelompok anak. Dalam penampilannya diperlukan kerjasama dan kekompakan. Yang kedua yaitu tarian balon. Tarian ini dimaksudkan untuk anak usia 3-5 tahun. Bidang kemampuan yang dikembangkan adalah kreativitas berpikir, pemecahan masalah, drama, kreativitas gerak. Yang ketiga yaitu tarian beruang. Tarian ini diperuntukkan untuk anak-anak preschool. Gerakan-gerakan pada aktivitas ini memberikan pengalaman dan praktek sejumlah keterampilan, gerak berpindah, keseimbangan, dan ekspresi yang kreatif. Itu dari pembelajaran 1. Yang kedua sama Mbak Amel. Terima kasih. Yang KB2, kemampuan merespon anak usia dini dalam gerak berirama. Nah, di sini kemampuan merespon melibatkan kemampuan dasar anak dalam konteks beraktivitas menari yang meliputi kemampuan intelektual, emosional, fisik, sosial, kreativitas, perseptual, dan estetika. Di sini pengertian kemampuan intelektual dalam kegiatan menari gerak berirama ditandai dengan diantaranya anak mampu mengendalikan gerak agar dapat menggambarkan objek yang ditirunya. Kemampuan emosional sendiri dalam menari ditunjukkan dengan anak mampu memilih tema tarian berdasarkan kecintaannya pada ikan mas koki. Ketika kepadanya diberikan kesempatan untuk memilih saru dari beberapa alternatif tema binatang peliharaan untuk tariannya. Kemampuan emosional adalah kemampuan merasakan dan menyalurkan perasaan yang meluap dari hatinya. Kemampuan fisik ditunjukkan anak dengan memperlihatkan keseimbangan tubuhnya, berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik. Kemampuan sosial dalam hubungannya dengan aktivitas menari diperlihatkan anak dengan menari
secara berkelompok dan bila mereka harus menunggu giliran untuk tampil. Kemampuan kreatif tidak saja dipahami sebagai kemampuan mencipta, tetapi juga kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan perseptual dalam aktivitas menari diperlihatkan anak dengan cara diantaranya memperagakan gerakan-gerakan tertentu untuk menggambarkan objek yang dilihat, dengar, atau dirabanya. Kemampuan estetika, anak dalam aktivitas menari ditunjukkan antara lain anak menari dengan urutan gerak yang sudah ditentukan. Di sini ada 1. Merespon melalui mengapresiasi. Yang kedua, merespon melalui menirukan. Yang ketiga, merespon melalui bercerita. Nah, sampai di situkah materi saya? Monggo teman-teman ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Kami cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan modul 9, yaitu performance tarian anak usia dini. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Istiqomah, samping saya ada Amalia. Baiklah, kami akan mulai presentasi modul 9. Dalam modul 9 ini ada 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama yaitu tentang pengenalan tubuh, dan kegiatan belajar 2 tentang keterampilan gerak anak usia dini. Pada kegiatan belajar 1 ini membahas tentang kemampuan pengenalan dan pengelolaan tubuh anak. Yang pertama adalah tubuh. Tubuh merupakan sumber gerak tari anak secara keseluruhan. Bagian-bagian tubuh yang mempunyai peran dalam menari adalah struktur tubuh atau anatomi, 2 organisasi tubuh atau olah tubuh, yang ketiga keterampilan tubuh. Mengorganisasikan gerakan tubuh dalam menari dapat dilakukan melalui gerakan dinamis dan pembentukan tubuh. Ada beberapa keterampilan tubuh yang penting dilakukan anak dalam menari, yaitu keseimbangan, kekuatan, rentangan gerak, dan menghubungkan. Selanjutnya untuk pengelolaan tubuh anak, yang kedua adalah kesadaran tubuh. Kesadaran tubuh menunjuk pada kemampuan anak untuk mengenal nama-nama bagian tubuhnya yang bermacam-macam, serta kemampuan untuk mengontrol setiap bagian dari tubuhnya secara terpisah. Bagian-bagian tubuh yang perlu dikenal anak dalam menari melibatkan 3 wilayah, meliputi wilayah kepala, wilayah badan bagian atas, dan wilayah badan bagian bawah. Pengelolaan tubuh anak yang ketiga adalah gerak tari. Gerak merupakan dasar belajar tari. Dalam gerak tari ada 3 aspek, yaitu aspek ruang, aspek waktu, dan aspek tenaga. Bentuk-bentuk ruang dalam menari untuk anak usia dini adalah arah, jalan setapak, level, bentuk individual, dan hubungan. Aspek waktu dalam menari adalah tempo, ritme, pola, dan musik. Aspek tenaga dalam menari berhubungan dengan kemampuan untuk menciptakan daya, menyerap tenaga, mengatur keseimbangan, mengatur jarak, kecepatan, serta aliran gerak. Selanjutnya kegiatan belajar 2 akan disampaikan oleh Bu Amalia. Kegiatan belajar 2 yaitu keterampilan gerak anak usia dini, dibagi menjadi 3. 1. Keterampilan lokomotor. 2. Keterampilan non-lokomotor. 3. Keterampilan manipulatif. Keterampilan lokomotor yaitu keterampilan yang digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan posisi tubuh ke tempat lain, seperti berjalan, berlari, melompat, singkat, dan lain-lain. 2. Keterampilan non-lokomotor. Keterampilan non-lokomotor yaitu keterampilan di tempat yang dilakukan tanpa memindahkan tubuh, seperti membungkuk, membengkokkan tubuh, merentangkan tangan, memutar, dan lain-lain. 3. Keterampilan manipulatif, yaitu keterampilan yang melibatkan kemampuan anak untuk menggunakan bagian
tangan dan kaki untuk memanipulasi benda di luar dirinya. Contohnya bertepuk tangan, melambaikan benda, melempar benda ke atas lalu menangkap. Demikianlah presentasi dari modul 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, kalau bisa akan kami jawab. Kalau tidak bisa kami mohon bantuan kepada Pak Falah dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Agustin Masita dan teman saya Yasina Amelia akan mempresentasikan modul 10. Silakan. Oke, modul 10 kita akan membahas tentang penciptaan karya tari untuk anak usia dini. Untuk modul 10 ini ada 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang pertama, prinsip-prinsip penciptaan tari. Kegiatan belajar 2, struktur tari. Dan yang ketiga, kegiatan belajar yang ketiga, proses penciptaan tari. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1 dibagi menjadi 3 poin. Kegiatan belajar 1 kita akan membahas tentang prinsip-prinsip penciptaan tari. Poin yang pertama, latar belakang. Latar belakang dibagi menjadi 2, pengertian gerak dan pengertian tari. Pengertian gerak merupakan aktivitas yang banyak dilakukan oleh anak usia dini. Sedangkan pengertian tari, gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Poin yang kedua, pemilihan judul. Pemilihan judul bisa dilakukan dengan judul tari dengan tema. Yang kedua, judul tari dengan kondisi lingkungan tempat tinggal anak. Yang ketiga, judul tari sederhana, singkat, tetapi menarik. Dan yang keempat, judul tari menggambarkan isi tari secara keseluruhan. Poin yang ketiga, stimulan tari. Stimulan tari dibagi menjadi 2, yaitu stimulasi visual dan stimulasi audio. Kegiatan belajar 2, monggo. Yang kedua, struktur tari. Struktur tari ada 3. Yang pertama, struktur gerak. 2, struktur musik atau iringan. Yang ketiga, struktur ekspresi. Struktur gerak itu ada 2. Yang pertama, menurut Yulianti Parani, membagi 10 gerak berdasarkan pola pengembangannya. Yang kedua, menurut Gandon Kumardani, membagi menjadi 7 gerak berdasarkan sifatnya. Yang kedua, struktur musik atau iringan itu ada 2, iringan internal dan iringan eksternal. Dan yang ketiga, struktur ekspresi. Kegiatan belajar 3, proses penciptaan tari bisa dilakukan dengan model kegiatan pengembangan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, proses eksplorasi. Yang kedua, proses improvisasi. Yang ketiga, proses evaluasi atau inkubasi. Dan yang keempat, proses komposisi atau hasil. Proses komposisi atau hasil dibagi menjadi 4. Yang pertama, gerak jalan, gerak membentangkan kipas. 3, gerak bergantian. Dan yang keempat, gerak loncat. Demikian presentasi dari kami. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan modul 11. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya Ahatia, sebelah saya Syamilah. Terima kasih. Untuk itu saya mau membacakan modul 11, penciptaan karya gerak dan musik anak usia dini. Kelompok belajar, kegiatan belajar 1, penciptaan musik berdasarkan tarian. A. Contoh ragam gerak tari. 1. Melompat ke depan dan ke belakang. 2. Gerak tangan. 3. Gerak ke samping dan ke depan. 4. Gerak ke samping. 5. Gerak melangkah dan tangan ke atas. B. Penciptaan musik
iringan sesuai gerakan. 1. Gerak melompat ke depan dan ke belakang. Dilanjut KBD. Kegiatan belajar 2. Penciptaan gerak berirama berdasarkan musik yang sudah ada. A. Memilih musik iringan tari. 1. Jenis berirama lagu. 2. Tempo lagu. 3. Memungkinkan untuk dijadikan iringan, tari atau tidak. 4. Berupa lagu daerah atau lagu anak-anak. 5. Apakah mudah menemukan kaset di pasaran? 6. Apakah syair lagunya mendidik atau tidak? B. Musik iringan tari berdasarkan lagu anak-anak dan daerah. C. Penciptaan gerak tari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan atau masukan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.